Halo adik-adik, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar penjumlahan bilangan bulat, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ada dua cara yang akan kita gunakan untuk pembelajaran kali ini. Silakan adik-adik simak videonya dari awal hingga akhir, agar kalian bisa mengerti materi pembelajaran kita kali ini. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Perhatikan di sini adik-adik sudah ada contoh soalnya, yaitu negatif 5 ditambah 5, negatif 9 ditambah 4, 9 ditambah negatif 6, kemudian negatif 4 ditambah negatif 3. Kita akan mulai dengan cara yang pertama. Adik-adik perhatikan contoh yang pertama ya. Di sini negatif 5 berarti di sini adalah bilangan negatif. Dan kemudian ini ditambah 5. 5 di sini adalah bilangan positif. Cara yang pertama, di sini negatif 5, maka di sini kita tuliskan lambang negatif sebanyak 5 kali ya. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ditambah 5 berarti bilangan positif, maka kita tuliskan kemudian di sini lambang positif sebanyak 5 juga. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, cara yang selanjutnya adalah kita silang antara negatif dan positif, atau kita kurangkan ya, kita kurangkan dengan cara disilang. Kita silang yang pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Perhatikan di sini selanjutnya tidak ada lagi yang tersisa lambang positif ataupun lambang negatif. Ini berarti hasilnya adalah 0. Oke, kita ke soal yang kedua. Negatif 9 ditambah 4. Perhatikan yang di awal negatif 9, maka akan kita tuliskan lambang negatif sebanyak 9 kali. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, perhatikan yang kedua, ditambah 4, maka ini adalah lambang positif sebanyak 4 ya. Maka kita tuliskan di sini 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita kurangkan dengan cara dicoret yang sudah berderet, yaitu negatif dan positifnya. Kita silang yang pertama, kedua, dan ketiga serta yang keempat. Nah, perhatikan di sini yang tersisa adalah lambang negatif. Maka di sini kita tuliskan terlebih dahulu, yaitu lambangnya negatif. Kemudian kita hitung ada berapa negatifnya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka di sini kita tuliskan 5. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga, yaitu 9 ditambah negatif 6. Yang pertama lihat 9, maka kita tuliskan lambang positif sebanyak 9 kali ya. Sebanyak 9. 5, 6, 7, 8, 9. Oke, selanjutnya ditambah negatif 6. Maka yang kita lihat ininya saja. Negatif 6. Berarti akan kita tulis lambang negatif sebanyak 6 kali. 4, 5, dan 6. Sama seperti tadi, kita kurangkan dengan cara disilang satu per satu ya. Kita silang satu per satu yang berpasang-pasangan. Sudah selesai. Perhatikan di sini lambang yang tersisa adalah positif. Maka di sini berarti jawabannya adalah positif. Karena jawabannya positif, maka di sini kita tidak perlu menuliskan lambang positif ya. Nah, kita hanya perlu menghitung ada berapa positifnya. 1, 2, 3. Maka di sini jawabannya adalah 3. Contoh yang berikutnya yaitu negatif 4 ditambah negatif 3. Negatif 4, maka kita akan tuliskan lambang negatif sebanyak 4 kali. Di sini sudah 4.
Kemudian ditambah negatif 3. Yang kita lihat adalah yang dikurung, yaitu negatif 3. Negatif 3 berarti kita akan tuliskan lambang negatif lagi sebanyak 3. 2, 3. Sekarang adik-adik perhatikan lambangnya di sini semua negatif, tidak ada yang positif, maka tidak perlu kita kurangkan dengan cara disilang. Berarti di sini jawabannya adalah negatif. Kita hitung negatifnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya menjadi negatif 7. Baiklah adik-adik, dari cara yang pertama ini kita bisa mengambil kesimpulan untuk kita jadikan sebagai kata kunci untuk mengerjakan cara yang kedua. Maka kesimpulannya yang bisa kita ambil untuk menjadi kata kunci adalah tanda negatif ataupun positif mengikuti angka yang terbesar. Kita bisa lihat di sini tadi negatif 9 ditambah 4. Perhatikan di sini angka terbesar adalah negatif 9. Maka tandanya di sini mengikuti negatif. Kemudian yang di sini 9 ditambah negatif 6. Di sini kita perhatikan tanda yang terbesarnya adalah positif. Sehingga hasilnya atau jawabannya juga positif. Kemudian kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Setelah tadi kita menemukan tandanya, maka kita kurangkan bilangan terbesar dengan yang terkecil. Nah, tadi tinggal dikurangkan 9 dikurang 4, hasilnya 5. Nah, kemudian yang ini juga sama tadi. Setelah kita temukan tandanya positif, maka kita kurangkan 9 dikurang 6, hasilnya 3. Nah, untuk yang ini, yang selanjutnya ini masuk ke kata kunci yang ketiga. Jika tandanya sama, maka dijumlahkan. Di sini tandanya sama-sama negatif, maka di sini kita tuliskan negatif. Kemudian kita jumlahkan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Maka hasilnya tadi menjadi negatif 7. Itulah cara yang pertama. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke cara yang kedua. Adik-adik perhatikan untuk contohnya di sini sudah tertulis yaitu negatif 48 ditambah 21. Nah, tadi kita sudah menemukan kata kunci yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan bilangan yang lebih besar. Tadi di cara yang pertama kita menggunakan penulisan lambang bilangan negatif ataupun positif. Itu karena tadi kita lihat angka-angka yang terdapat dalam soal itu angka yang kecil. Bagaimana jika kita menemukan angka-angka yang besar yang bisa mungkin sampai ratusan atau bahkan ribuan? Itu akan memakan waktu. Maka kita menggunakan kata kunci ini. Kita mulai ya, kita perhatikan. Kita masuk ke kata kunci yang pertama. Tanda positif ataupun negatif mengikuti angka terbesar. Perhatikan di sini adik-adik, angka yang terbesar adalah negatif 48. Maka tandanya di sini kita mengikuti bilangan terbesar. Karena bilangan terbesarnya negatif 48, maka tanda di sini adalah negatif. Kemudian kita masuk ke kata kunci yang kedua, kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Maka selanjutnya kita kurangkan 48 dikurang 21. Hasilnya adalah 27. Soal yang kedua, 96 ditambah negatif 32. Kita ikuti di sini tanda negatif atau positifnya mengikuti angka terbesar. Angka yang terbesar adalah 96. Maka 96 ini adalah bilangan positif sehingga di sini adalah positif. Nah, jika angka terbesarnya positif, adik-adik tidak perlu menuliskan lambang positif. Nah, kemudian kurangkan bilangan terbesar dengan yang terkecil. Kita kurangkan 96 dikurang dengan 32. Hasilnya adalah 64. Masuk ke contoh yang ketiga. Negatif 65 ditambah negatif 32. Ini sama-sama negatif ya. Maka kita masuk ke kunci yang ketiga. Jika tandanya sama, maka dijumlahkan. Karena ini sama-sama negatif, otomatis di sini jawabannya adalah negatif. Kemudian jika tandanya sama dijumlahkan, maka kita jumlahkan 65 ditambah dengan 32. Hasilnya adalah
So, kita masuk ke contoh yang keempat, yaitu 57 adalah angka yang terbesarnya. Maka di sini lambangnya adalah positif, tidak perlu kita tulis. Kemudian kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Maka kita kurangkan 57 dikurang dengan 14. Hasilnya adalah 43. Soal yang kelima, 34 dikurang negatif 74. Nah, ini berbeda dengan soal yang sebelumnya. Di sini kita lihat ada negatif dan negatif. Nah, adik-adik perlu ingat, jika lambang negatif bertemu dengan negatif, maka itu berubah menjadi positif ya. Maka untuk penyelesaiannya kita pindahkan 34-nya terlebih dahulu. 34, kemudian ini tadi negatif ketemu negatif berubah menjadi positif, maka di sini menjadi tambah. Kemudian 74-nya kita pindahkan. Nah, sekarang menjadi 34 ditambah 74. Ini sama-sama bilangan positif. Tadi jika tandanya sama, maka dijumlahkan. Ini sama-sama positif, maka kita jumlahkan. 34 ditambah 74 sama dengan 108. Soal yang kelima. Negatif 25 dikurang negatif 21. Sama seperti contoh yang pertama. Di sini negatif ketemu dengan negatif, maka akan berubah menjadi positif. Kemudian kita pindahkan untuk penyelesaian. Nah, di sini negatif 25. Harus kita pindahkan negatif 25 ya. Kita pindahkan negatif 25, kemudian di sini tambah, maka di sini menjadi tambah. Selanjutnya 21-nya kita pindahkan. Sama dengan sekarang menjadi negatif 25 ditambah 21. Kita masuk ke kata kunci kembali. Tanda positif atau negatif mengikuti angka terbesar. Adik-adik perhatikan di sini angka yang terbesar adalah negatif 25. Maka di sini tandanya juga menjadi negatif. Kemudian kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Maka kita kurangkan 25 dikurang 21. Hasilnya menjadi negatif 4. Nah, itulah tadi cara menghitung penjumlahan bilangan bulat. Untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat, adik-adik tidak perlu kesulitan lagi. Hanya perlu mengingat kata kunci ini tadi ya, yaitu tanda negatif atau positif mengikuti angka terbesar. Sesudah itu, kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Kemudian, jika tandanya sama, maka dijumlahkan. Ini bisa menjadi dasar buat adik-adik dalam menyelesaikan soal penjumlahan maupun nantinya pengurangan bilangan bulat. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar di rumah. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta bagikan ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya, supaya kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa.